Episode 53. Ada apa denganmu? Semua mahasiswa sudah masuk ke dalam kelas karena dosen memang sudah datang. Adam mengambil kursi di samping Ruby yang kali ini tengah menatap ke arah depan. Ruby terpaku melihat seseorang di samping dosennya itu. Wajahnya tiba-tiba berubah setelah melihat siapa yang berdiri di depan. Tangannya meremas ujung bajunya kuat. Adam menatap Ruby yang hanya diam sejak tadi. Bahkan ekspresi wajahnya sudah terlihat berbeda. Seperti seseorang yang baru saja melihat hal yang menakutkan. Ruby, kenapa kamu seperti melihat hantu? Lihat wajahmu begitu pucat sekarang. Memangnya ada apa? Bisik Adam di telinga Ruby. Ruby tersadar jika dia tiba-tiba berubah ekspresi karena seseorang di depan itu. Namun dia tidak ingin jika Adam mengetahui tentangnya. Masa sih? Aku tidak apa-apa. Kok? Mungkin karena aku kurang istirahat. Jawab Ruby berusaha mengendalikan dirinya. Jujur saat ini, dia memang merasa sedikit terkejut ketika melihat pria yang berdiri di depan saat ini. Pria yang sedari tadi berwajah datar di samping dosen mereka. Adam mengerutkan keningnya tanda bahwa dia tidak salah lihat. Adam tahu Ruby telah menyembunyikan sesuatu darinya. Nanti dia akan bertanya kalau memang hal itu sangat penting. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Oh ya, di samping Bu Abi itu, siapa? Ruby tidak menjawab. Dia hanya menggigit bibir bawahnya karena merasa takut, apalagi saat mata pria itu bertemu dengan mata coklat miliknya. Jantung Ruby terasa dipaksa lepas dari tempatnya. Ya Tuhan, semoga saja dia tidak mengingatku malam-malam itu. Batin gadis manis itu. Ruby, kamu kenapa sih? Apa ada seseorang yang sedang mengganggumu? Katakan padaku kalau kamu memang ada masalah. Ucap Adam masih berbisik. Dia sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat ekspresi Ruby yang menggigit bibir bawahnya seperti itu. Jelas itu ekspresi takut atau menahan sesuatu. Selamat pagi anak-anak. Mulai besok pelajaran bisnis manajemen yang saya pegang akan diambil alih oleh dosen baru kita. Namanya Mr. Eric Thompson. Dia adalah dosen pengganti saya karena saya akan cuti selama setahun lebih. Jadi siapa saja yang ingin mengajukan tesis bisa ke Mr. Thompson. Oke. Para mahasiswa langsung bergemuruh. Ada yang setuju jika Bu Abi digantikan oleh dosen pria dingin itu. Ada juga yang tidak setuju karena sudah terlanjur nyaman bermasa dosen cantik yang masih terlihat muda tersebut. Kenapa Bu Abi harus berhenti dan cuti? Iya Bu. Kami sudah senang bisa bersama Ibu. Beberapa mahasiswa yang tidak terima langsung menyuarakan isi hati mereka. Tenang-tenang semuanya. Saya ambil cuti karena sedang program kehamilan. Suami saya sudah sangat ingin memiliki seorang bayi, jadi saya hanya ingin cuti istirahat karena program kehamilan itu. Jawab dosen cantik tersebut. Adam menatap Ruby yang saat ini malah menunduk, sepertinya ini serius. Dia akan bicara pada Ruby setelah kelas bisnis manajemen selesai. Semuanya, perkenalkan nama saya Mr. Eric Thompson, panggil saja saya Mr. Eric. Saya akan menggantikan Bu Abi selama dia cuti, jadi mohon kerjasamanya. Ujar Eric tersenyum sesaat kemudian menatap Ruby kembali dengan tatapan datar. Adam memperhatikan semua itu. Dari tatapan Ruby ke depan dengan wajah yang pucat dan juga tatapan Eric yang begitu tajam saat menatap ke arah sahabatnya. Setelah pelajaran yang berlangsung selama hampir 2 jam itu akhirnya selesai juga. Semua mahasiswa sudah keluar kelas. Saat ini hanya tinggal Adam dan Ruby di dalam. Adam tahu kalau Ruby memang menghindari Mr. Eric karena sepertinya mereka seperti orang yang saling kenal namun dalam hal yang tidak terlalu akrab atau bahkan mungkin tidak terlalu baik. Adam, apakah setelah ini kamu akan ikut kelas lanjut? Tanya Ruby. Adam memasukkan semua bukunya ke dalam tas. Aku akan ikut. Tapi kalau kamu juga ikut? Jawab Adam menatap Ruby. Loh, kenapa kamu mengikutiku? Apa kamu tahu kalau aku akan bolos di pelajaran selanjutnya? Ups. Ruby langsung menutup mulutnya karena keceplosan. Adam memicingkan matanya menatap Ruby dengan tatapan curiga. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan dariku. Ruby menggeleng cepat. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Setelah Ruby cepat. Oh, benarkah? Adam bersedekap dada seakan menantang kejujuran sahabatnya itu. Aku ada acara jadi aku tidak bisa ikut jam kuliah selanjutnya. Ucap Ruby terbata. Dia tidak ingin Adam tahu tentang rahasianya yang hanya boleh diketahui olehnya sendiri. Apa kamu masih menyangkal? Ruby, kamu tahu kan kalau aku tidak bisa dibohongi. Apalagi dengan gelagatmu yang seperti ini. Ucap Adam menurunkan suaranya. Ruby,
mendongak menatap mata Erem. Sepertinya dia memang tidak bisa berbohong pada sahabatnya ini. Apakah dia harus menceritakan rahasianya itu? Heh, baiklah. Aku menyerah dan akan bercerita padamu. Sebentar. Memangnya kamu tahu apa rahasiaku? Tanya Ruby tiba-tiba. Erem menghela napas. Ternyata Ruby memang tidak bodoh dan gegabah. Mr. Eric. Benar. Ruby merosotkan bahunya. Ternyata dugaan Erem memang benar. Tentu saja dia tidak akan bisa berbohong lagi. Ya, kau benar. Sekarang kita cari makan dulu. Nanti kita makan di taman sambil kuceritakan rahasia ini padamu. Dan kamu benar, ini ada hubungannya dengan Mr. Eric, dosen baru kita yang menggantikan Bu Abi. Ternyata mataku jeli juga, ujar Ruby. Erem terkekeh. Aku sudah curiga sejak awal. Apalagi kamu benar-benar terlihat berbeda setelah melihat Mr. Eric. Dan pria itu menatapmu dengan tatapan yang berbeda juga. Makanya aku langsung paham jika pasti ada sesuatu di antara kalian. Erem dan Rabi membawa makanan mereka ke taman belakang kantin yang berada di samping gedung Fakultas Ekonomi. Kali ini Ara terlihat serius akan mendengarkan cerita Ruby yang menurut Erem memang suatu masalah besar. Buktinya hal itu mampu terbaca sangat baik oleh Ara dari ekspresi mereka. Jadi bagaimana? Ruby, ada rahasia apa antara kamu dan Mr. Eric? Tanya Erem to the point. Padahal, saat itu Ruby masih belum menelan ayam teriyakinya. Ayolah, Erem, kita makan dulu, sambil cerita. Ruby mendesah pasrah. Baiklah, aku akan langsung saja. Ya, Ara mengangguk antusias. Sebenarnya dia bukan orang yang terlalu kepo. Tapi entah kali ini dia begitu penasaran dengan cerita sahabat baiknya itu. Sebenarnya aku dan Mr. Eric telah dijodohkan 3 bulan yang lalu. Tapi di antara kami tidak ada yang setuju. Awalnya aku ingin Mr. Eric menolak rencana perjodohan ini. Aku tidak mau kalau membuat kedua orang tuaku kecewa. Pada saat itu aku mendatangi apartemennya. Dan kamu tahu apa yang kulihat? Ruby menatap Erem dan Erem langsung menggeleng. Mr. Eric baru saja bercinta dengan seorang wanita. Aku sangat terkejut waktu itu ketika melihat penampilannya yang hanya memakai boxer dengan rambut yang basah. Namun yang lebih mengejutkan lagi, yaitu munculnya seorang wanita dengan hanya memakai handuk di tubuhnya. Banyak bekas merah di leher, lengan wanita itu. Tentu saja kamu pasti paham. Bukan, Erem tercengang. Jadi seperti itu, lalu apa tindakanmu? Bukankah seharusnya kamu senang dan bisa memutuskan perjodohan itu? Bersambung.